Kami dari siswa SMP Negeri 1 Gisting ingin mewawancarai pemilik toko yang bernama Bapak Edi. Saya Pastor Pratama Putra dan saya Izzatul Kadita. Saya Muhammad Syaraifa dan kameramen bersama Paling Fernando. Pertama, bisa ceritakan sejak kapan Bapak membuka warung sembako ini? Setelah kejadian COVID tahun 2022 itu saya sendiri mengawali untuk membuka toko Edi, itu namanya saya Edi ya. Nah, yang mana saya melihat daerah ini sangat strategis. Rumah saya ini strategis banget. Dengan sekolahan TK Asia, SD Negeri, ya kan, SMP Muhammadiyah, STM, kemudian MTS Pelita, terus MI ya, STM Negeri, nah itu. Nah, lihat kondisi yang strategis itu pada tahun 2022 setelah kejadian COVID, saya tiba-tiba inisiatif membuka warung sembako. Karena itu sangat dibutuhin ya semua masyarakat. Itu sedikit sejarahnya. Yang kedua, dari mana biasanya Bapak mendapatkan stok barang? Ini awal muasalnya ya, karena saya waktu itu dari mulai sedikitnya, pertamanya toko beras dulu, ya kan. Awal mula saya membuka ini toko beras, tidak ada barang-barang lain, hanya beras. Namun dengan perjalanan waktu, setiap pembeli beras pasti ada yang menanyakan jual minyak, jual sembako yang lain, maka akhirnya saya berinisiatif melengkapi toko saya. Ada minyak, sembako, beras, ya kan, bahkan snack-snack yang dibutuhkan oleh anak-anak dan masyarakat lingkungan ini. Makanya terus saya punya ide gimana sih cara menjalin koneksi ke distributor. Nah, saya tadi mulai dari Unilever, ya, kemudian Nabati, kemudian Wing, kemudian ada Mayora, dan mungkin masih banyak lagi saya yang langsung menjual ke toko ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini seller tersebut selalu koneksi dengan kami, ada hubungan mendistribusikan barang-barang. Yang ketiga, apakah ada karyawan yang membantu atau dikelola Bapak sendiri? Sementara ini saya kelola sendiri karena skupnya masih kecil ya, omsetnya masih mudah-mudahan sih dengan doa ya kita dan masyarakat lingkungan, mungkin kalau ada modal ya kami mengembangkan lagi ke yang besar. Itu ya harapan kami itu ya, satu dana, kedua ada kesempatan. Karena arahnya jelas kalau ada dana, pemasuk dana ya modal gitu maksud saya lebih ya retailnya jualan, grosirnya juga jualan. Ada pagu barang dari agen ya, misalnya contoh harga 10.000, contoh nih ya, harga 10.000, jelas kita lebihkan ya, karena kan namanya jualan ada untung kan ya. Misalnya di pasaran saya jual 12.000 untuk item itu, tapi kita lihat juga harga pasaran, nggak langsung kita menentukan. Kalau di pasaran ada harga. yang 5, apakah Bapak pernah mencoba promosi misalkan diskon atau bonus? Ya itu selalu ya, kalau ada memang namanya penjualan itu pasti ada trik-trik untuk menarik pelanggan, bisa melalui promo yaitu bonus. Nah, contoh-contohnya banyak ya, misalnya rokok ya, itu bisa kita jual dengan bonus misalnya 10.000 rokok. Kebetulan ada promo dari perusahaan ya, sales gitu, Mas ini jual ini dapat promo ini
pernah, Mas ini jual rokok harga 7.000, nanti bungkusnya itu dibalikin dihargai 1.000, pernah ya. Itu contoh rokok. Atau produk lain itu ya, biasanya kalau membeli kita banyak harga kan semakin murah. Nah, kita seperti itu. Ya, kan dulu. Dan yang keenam, apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha warung tersebut? Tantangan terbesar itu saingan otomatis ya. Dimana-mana namanya bisnis usaha itu pasti ada pesaing. Nah, itu kadang mereka menjual menghancurkan harga lebih murah ya. Itu entah tujuannya apa, yang kadang-kala nggak masuk logika. Maksudnya gini, contoh dari agen harga 10.000 kita sudah menjual 11 nih, tapi ada pemain atau pedagang lain yang berani menjual 9,5. Harusnya kan tekor, tahu permainannya apa, tujuannya untuk merusak pasar atau apa ya. Kalau menjualnya masih 10.000 kan balik modal, tapi ini bisa di bawah harga pasar. Itulah yang menghancurkan sebuah bisnis gitu. Nah, itu bisa setelah saya pelajari sebenarnya ada tekniknya, tapi itu butuh modal besar kalau mau main sistem caranya kayak gitu yang tadi saya jelaskan ya. Kalau misalnya harga di pasaran 10.000 dia berani menjual 9,5, kemungkinan dia membeli dengan partai besar, paham ya. Jadi di ilmu manajemen itu ya, semakin besar barang yang dibeli akan semakin murah harganya, paham. Semakin besar barang yang dibeli, misalnya harga pasaran 10.000, karena kalau dia membeli cuma 1 lusin 2 lusin 10.000, tapi karena dia membelinya bal ya, pakainya bal ya, bal itu satu bal itu berapa lusin, itu bisa mungkin harganya 8,5 atau 9.000. Misalnya membeli 1 truk ya, misalnya nih, harganya bisa murah. Nah, disitulah permainan pasar yang susah disaingi. Tapi orang semacam itu harus punya besar. Saya juga di sini sangat senang ya kalau adik-adik semua, saya bilang adik-adik ya, pelajar semua yang mohon pengalaman, berbagi pengalaman lah ya. Kami sebagai pelaku di situ sebenarnya senang, cuma kadang semua kecuali ada padahal pengalaman ini penting buat kalian ya kan. Jadi kalian nggak apa-apa jadi orang baik ya. Ya, harapan saya sebagai pelaku usaha buat kalian nanti pembelajaran, kalian nanti akan dapat sekolah atau kalau punya modal. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.